kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas, apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, eh, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke
Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mm-mm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan beliau mm-mm, juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak apa namanya, memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman eh, Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu
Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi Mhm. eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi eh, ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007 ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya, atau
belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau
seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Fokus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya atau
belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan, ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, tanda petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara
informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mm-mm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan beliau mm-mm, juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap
indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda? Jadi Mhm. kalau dalam konteks ini tidak banyak expose ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi eh, ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Ya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip pada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah
yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah, dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu, dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu, dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya. Kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya. Justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya, apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang
ranah ibu negara ini memang sifatnya non formal ya gitu. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara setir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus
lepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib
tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan ataupun di bidang-bidang sosial ya tanggap bencana ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian beliau bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi
eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi Mhm. Eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007 ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga
ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk
Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda.
Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial
ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu, kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu, dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki
bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda. Jadi Mhm. kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip pada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Mhm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta.
Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal.
dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal, ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden, ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi, ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo, ya, membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan, ya, peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa, berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar, ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas, ya, yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan, ya, ataupun nanti diisi, ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan, ya, Mbak, ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama, Mbak Nanda. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar, ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sir kapasitas, ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal, ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya.
Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titi, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titi Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titi Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara
sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman eh, Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara saya nggak tahu istilah dalam mhm, ketatanegaraan kita dalam konteks ini kalau misalkan ada ibu negara apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda jadi mhm, Eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi
Kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi eh, ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya, Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan
tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya.
Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama. Akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana.
Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap, ya, dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi Ibu Negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi
Lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan Ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada mhm, sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa mhm, hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman eh, Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara saya nggak tahu istilah dalam mhm, ketatanegaraan kita dalam konteks ini kalau misalkan ada ibu negara apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda jadi mhm, Eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat
masif aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini 2 kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus
lepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah, dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan, memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu. Dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu. Dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara, karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal, karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak
pada ranah informal, otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya soal-soal kebencanaan, ya soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak, Sehat. alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini
Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan, ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi Ibu Negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu, Mbak Nanda, sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu, walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya, perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? ya. Kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya,
peran ibu Mhm. negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan Mhm. beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal, dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda? Jadi Mhm. kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan
kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan
sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan
yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya soal-soal kebencanaan, ya soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya kemudian tidak terlalu besar, ya walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan, ya ataupun nanti diisi. Ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya.
Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan, ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu, Mbak Nanda, sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, tanda petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu, walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya, perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? ya. Kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya.
ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan Mhm. beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal, dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa Mhm. hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tien menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tien tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi, baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda? Jadi Mhm. kalau dalam konteks ini tidak banyak expose ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi
ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi
dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non 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 formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga
arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar, ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas, ya, yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan, ya, ataupun nanti diisi, ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan, ya Mbak, ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar, ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sir kapasitas, ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal, ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bergabung bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya,
hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda, Mhm. ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan, ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap, ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu, Mbak Nanda, sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu, ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib, ya, kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal, ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial, ya, untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial, ya, tanggap bencana, ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar, ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu, untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah, ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati, ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik, ya, sisi istana
dari sisi luar, sisi dalam, seperti itu. Dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak apa namanya, memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan apa kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun
tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya, Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana
arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan
perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya, ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar, ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas, ya, yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan, ya, ataupun nanti diisi, ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan, ya Mbak, ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar, ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sir kapasitas, ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal, ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens, ya, dalam momen-momen yang sifatnya sangat
formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan, ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap, ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu, Mbak Nanda, sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu, ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu, walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib, ya, kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal, ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial, ya, untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial, ya, tanggap bencana, ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan eh, Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar, ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu, untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah, ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati, ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik, ya, sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami, ya, dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi
dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tien menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tien tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak apa namanya, memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada Ibu Negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya atau tetap istilah Ibu Negara seperti itu Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan apa kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya dan saya kira
inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi, Mhm. menurut saya dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya, Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk
Titi membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya, apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanaan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang
yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya, yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk kembali bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya, dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang
versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun, sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu, walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal, dari mulai soal estetika ya sampai pada mhm, sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan
poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tien menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tien tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak apa namanya, memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman eh, Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang
tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas, dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya. Maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan
momen kebersamaan ini apalagi diunggah di hari pertama berbuka puasa keluarga Pak Prabowo ke depan. Saya melihat publik akan merespon positif ya karena ini menjadi bagian dari ranah privasi kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Hmm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Ya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana ya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya, ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya, seperti itu. Jadi, kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar ya walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti
kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya, dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya, pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara.
Apakah memungkinkan Mas Titi ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, tanda petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin
tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Hasri banyak apa namanya memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak expose ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan apa kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada apa kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007
ya ini tentang bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titik membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya. Kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya. Justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang
apa namanya, kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa, soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Hmm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Ya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana ya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya, nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia?
Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya, dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara
presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak apa namanya memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai
tempat kediaman Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya, ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi, baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi Mhm. kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya, almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi, Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformilkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Ya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007 ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi
saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titik membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm.
Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya, apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Hmm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara setir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke
Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu
Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi, eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi Mhm. Eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi Mhm. menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Mhm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007 ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya, atau
belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titik membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau
seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Hmm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mm-mm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama. Akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya atau
belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Tidik Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara
informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara
ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip pada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara.
ya, sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non 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 formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya
ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanaan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa
tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk kembali bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara.
karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu, dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan uh, ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal, dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu, kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman eh, Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan
yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi Mhm. kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi eh, ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip pada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007 ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm.
Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena
Beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto.
Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo, seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi Presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan.
ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman eh, Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara saya nggak tahu istilah dalam mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini kalau misalkan ada ibu negara apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda jadi Mhm.
Kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip pada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu.
Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titi ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya karena namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menantu titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non 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 formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal dan itu bukan formal informal ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta
closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar?
Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi
Lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan Ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mm-mm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mm-mm, beliau juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu, kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu, dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu, dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam mm-mm, ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi mm-mm, eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat
masif aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya, Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini 2 kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus
lepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah, dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan, memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu. Dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu. Dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara, karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non 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 formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal, karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya, apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak
pada ranah informal, otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara setir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak, Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini
Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya, perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? ya. Kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya,
peran Mhm. ibu negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan Mhm. beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam Mhm. ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi Mhm. eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan
kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya, Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan
sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampuh dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan
yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar, ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas, ya, yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan, ya, ataupun nanti diisi, ya. Saya kira ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan, ya Mbak, ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar, ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara kapasitas, ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal, ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat, Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bergabung bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Tidik Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat
momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori
kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tien menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tien tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada Ibu Negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya atau tetap istilah Ibu Negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita.
beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya. Maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu. Dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu. Dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto, begitu Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini
Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanaan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang
yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya, yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Fokus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Tidik Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang
versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu, walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal, dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada mhm, sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan
poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu. Kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya, kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tien menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tien tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak apa namanya, memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang
tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? Iya, kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa
ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanaan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya, ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan, ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya, seperti itu. Jadi, kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung, ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam
bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri, atau staf khusus, dan seterusnya. Sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan. Ya, ataupun nanti diisi. Ya, saya kira ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa. Tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bergabung bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didit Hadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga
kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi Ibu Negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara, ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik, sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu, sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu, walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara, karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana ya, respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali, dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal, dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu, kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya,
kebencanaan seperti itu, dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal, karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik, baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi, baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya, suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke,
Baik Mas Agung, lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titik membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk
bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya, kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa, soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara, karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal, karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya, ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya, peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa, berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan pelaksana tugas ya, yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira
ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa. Tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara senior kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya, dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu. Tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara
bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, tanda petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu eh, untuk kemudian bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh,
Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda. Jadi kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa dan bagaimana
posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya nir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya. Kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya. Justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi
keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya, kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa, soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya, apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara, karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal, karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya, ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya, peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa, berkaitan dengan uh, perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya, yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti
kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Oke. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Maria Nanda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara setir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya, menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Maria Nanda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu untuk Sama-sama. bergabung bersama Tribun News. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya, dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya, buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya, sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya, dalam tanda petik, relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula, sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya, pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara.
Apakah memungkinkan Mas Titi ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi apa ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas. Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal apa ya estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian beliau bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin
tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Hasri banyak apa namanya memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan apa kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya. Dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformilkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada apa kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Ya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007
ya ini tentang bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden. Satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titik membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang
apa namanya, kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk apa, soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Hmm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Hmm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non 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 formal ya gitu. Hmm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal. Dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan, baik yang sifatnya formal, informal, ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara, ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa, Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam pelaksanaan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksanaan pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya, nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia?
Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun on Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara setir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Iya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm. Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak, dalam konteks ini netizen, yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara
presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri. Dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, tanda petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm, Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu. Sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian eh, bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada mhm, sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai
tempat kediaman Pak Habibie, presiden kita, agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya, sosial ya, utamanya seperti itu, soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan di hariannya dalam almarhum Taufik Kemas ya, suaminya kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini, kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena dua periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya, kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya
kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Aung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo? Ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Hmm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah
personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya gitu. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya ataupun nanti diisi ya saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya. nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. Sama-sama Mbak Nanda, selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara setir kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial
Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah. Halo Tribuners, Tribun On Fokus kembali menjumpai Anda bersama saya Mariananda. Akhir-akhir ini nama Titik Soeharto menjadi sorotan publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? Ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. Oke, Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan Ibu Titik sehingga memang secara langsung peran sebagai ibu negara bisa melekat ke Ibu Titik seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang presiden harus memiliki ibu negara seperti itu sehingga memang peran ini bisa dilakukan ataupun dilaksanakan secara informal seperti itu. Walaupun tugas-tugasnya memang meliputi tugas-tugas formal maupun informal karena mendampingi
presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini, khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan, ataupun di bidang-bidang sosial ya, tanggap bencana, ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Ya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai apa, penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya dalam konteks ini misalkan poligami misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tin Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya bagaimana mengatur estetika interior eksterior istana seperti itu kemudian juga lebih banyak fokus dalam soal-soal kegiatan sosial ya kebencanaan seperti itu dan bagaimana kemudian dia bisa menjadi semacam dalam tanda petik penasihat politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak. Walaupun memang dalam konteks ini keluarga Pak Harto bersama Ibu Tin tidak memilih untuk tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ibu negara kita adalah Ibu Hasri Ainun Habibie ya. Ya, walaupun tidak lama masa jabatan Pak Habibie, tapi Ibu Asri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang
sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dalam tanda petik membuat arahan Bapak Negara. Saya nggak tahu istilah dalam ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki Bapak Negara jadinya, atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik, agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar. Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum, yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya, yang sangat masif, aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya, dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility BUMN. Jadi ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya, yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin, bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya, seperti itu. Dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya, dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya, tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu, Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Iya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007, ya ini tentang bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam
susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya, sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. ya. Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? Iya, saya kira ini soal prioritas ya. Dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini dua kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu dan saya kira dua-duanya juga tugas yang tugas yang mulia seperti itu dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya, mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas, bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang Prabowo akan memilih Bu Titi ini sebagai pendampingnya? Apakah kemudian akan ada narasi negatif atau justru kritikan dari publik yang akan menyasar ke Prabowo Subianto? iya kalau eh, saya melihat ini sebuah arahan positif ya, justru apa ketika momen kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Ibu Titi bersama Mas Didit kemudian diekspos ke publik, ini bukti bahwa eh, Pak Prabowo punya komitmen bersama Pak Ibu Titik dan Mas Didit untuk bersama-sama membangun bangsa ke depan, baik dalam konteks dan peran apapun relasi di antara mereka. Dan momen kebersamaan ini apalagi diunggah di eh, hari pertama berbuka puasa ya, momen Mhm. sakral bagi keluarga Muslim di Indonesia. Jadi saya kira apapun nanti yang menjadi arahan bagi keluarga Pak Prabowo ke depan, saya melihat publik akan merespon positif ya, karena ini menjadi bagian dari ranah privasi beliau sebagai seorang pemimpin ya, sebagai seorang apa namanya kepala negara, kepala pemerintahan kita seperti itu. Jadi publik dalam konteks ini mayoritas mungkin akan menanti, menunggu apapun keputusan yang akan beliau ambil untuk soal soal relasi beliau dengan Ibu Titik bagaimana ke depan seperti itu. Mhm. Mas Agung, kita kan sama-sama menanti ya apa Ya, yang terjadi nantinya jika memang Prabowo terpilih menjadi Presiden Indonesia. Saya sendiri mau minta pendapat dari kacamata Mas Agung sendiri, ya. situasi mana yang paling baik untuk Prabowo, mengingat sepanjang perjalanan Presiden Republik Indonesia ini selalu memiliki ibu negara. Haruskah juga hal yang sama dilakukan oleh Prabowo, atau seharusnya Prabowo bersikap seperti apa, Mas? Iya, dalam konteks ini memang ini kembali ke Pak Prabowo ya. Apapun Mhm. yang beliau putuskan itu menjadi ranah personal beliau. Tapi yang jelas tidak ada memang kewajiban bagi presiden untuk memiliki ibu negara karena memang ranah ibu negara ini memang sifatnya non non formal ya. Gitu. Mhm. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya ibu negara ini akan mendampingi kegiatan formal dan informal dari
presiden seperti itu. Jadi dari saya memang arahannya tidak ada arahan khusus untuk Pak Prabowo untuk memiliki ibu negara, tapi yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana peran-peran beliau sebagai presiden bisa semakin optimal karena beliau membawa mandat yang cukup besar dari rakyat untuk memastikan ya janji beliau melanjutkan pemerintahan dari presiden-presiden sebelumnya agar berlangsung dengan optimal, dan itu bukan tanggung jawab yang mudah dan dibutuhkan tim, apakah tim kepresidenan baik yang sifatnya formal, informal ya, untuk membantu beliau sehingga tidak ada kendala dalam melaksanakan peran-peran beliau sebagai presiden ya. Apakah nanti kepala pemerintahan, apakah nanti kepala negara ataupun panglima tertinggi ya, dan peran-peran strategis lainnya. Begitu, Mbak. Oke, saya mau minta closing statement sekaligus yang Iya, terakhir buat Mas Agung. Bagaimana iya. kemudian Mas Agung melihat kalau Indonesia nantinya tidak memiliki ibu negara, akan seperti apa jadinya pemerintahan Indonesia? Apakah akan berdampak sesignifikan itu atau seperti apa Mas Agung? Iya, peran ibu negara yang tadi saya sampaikan lebih banyak pada ranah informal. Otomatis memang Presiden Prabowo ya membutuhkan dalam tanda petik figur alternatif untuk melaksanakan tugas-tugas informal dalam konteks lembaga kepresidenan yang dia pimpin nantinya ketika memang ia tidak mengisi posisi ibu negara. Pun ketika mengisi posisi ibu negara tidak ada soal, sehingga arahan untuk perlunya orang yang hadir dalam melaksanakan tugas-tugas informal tadi memang dibutuhkan. Tapi yang jelas sentuhan ya peran-peran informal ini penting agar tugas-tugas yang sifatnya apa berkaitan dengan perempuan dan anak, ya, soal-soal kebencanaan, ya, soal-soal sosial budaya ini bisa diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan khas seorang perempuan ya, seorang yang memiliki sentuhan yang lain, cara pikir yang berbeda dari presidennya seperti itu. Jadi kalau saya melihat dampaknya bersifat tidak langsung ya, kemudian tidak terlalu besar ya, walaupun memang harus dihitung benar ketika memang nanti akan ada semacam pelaksana tugas ya yang memang Mhm. melekat dalam bentuknya kementerian kah, apakah lembaga setingkat menteri atau staf khusus dan seterusnya, sehingga memang tidak ada yang terganggu ketika nantinya memang peran ibu negara untuk sementara ini dikosongkan misalkan ya, ataupun nanti diisi ya. Saya kira eh, ini memang akan dinantikan oleh publik respon dari Prabowo seperti apa, tapi yang jelas untuk sementara waktu memang dampak secara langsungnya memang tidak terlalu signifikan ya Mbak ya, seperti itu. Oke, Mas Agung, nanti kita bisa menantikan bersama dan publik di rumah juga bisa menantikan bersama, akankah Titik Soeharto menjadi ibu negara dari Indonesia jika Ya, nantinya Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Terima kasih Mas Agung atas waktu dan kebersamaannya hari ini. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih Mas Agung. sama-sama Mbak Nanda. Selamat sore. Terima kasih juga untuk Tribuners yang menyaksikan Tribun On Focus hari ini. Saya Mariana dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sir kapasitas ya, atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial. Kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan, seperti memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah.
Halo Tribuners, Tribun publik lantaran kebersamaannya dengan sang mantan suami yang juga menjadi calon presiden nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto. Terpantau Titik selalu berada di setiap acara yang dilakukan Prabowo seperti saat ucapan syukur Prabowo seusai menerima pangkat kehormatan. Semalam momen langka pun juga terjadi lantaran Prabowo mengunggah foto bersama Titik di akun Instagramnya. Menanggapi kedekatan antara Prabowo dan Titik, banyak pihak pun yang meminta agar keduanya balikan. Tak jarang juga Titik Soeharto kemudian dipanggil sebagai ibu negara. Lantas apakah memungkinkan nantinya Titik Soeharto ini menjadi ibu negara jika Prabowo menjadi presiden Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Agung Baskoro. Kita sapa terlebih dahulu di sana. Ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mbak Nanda, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas Agung sendiri? Sehat Mbak? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah menyempatkan waktu Sama-sama. untuk bergabung bersama Tribunnews. Kita langsung saja Mas ke topik pembicaraan kita hari ini. Ya, Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, di mana akhir-akhir ini Titik Soeharto rajin mengunggah momen kebersamaannya dengan Prabowo Subianto di akun Instagram pribadinya. Bahkan terbaru, Titik mengunggah potret mantan suami dan sang anak Didi Tadi Prasetyo buka bersama di hari pertama berpuasa. Bagaimana kemudian Mas Agung melihat momen yang sengaja dibagikan oleh Titik maupun Prabowo semalam? ya, bagi seorang analis politik seperti saya, hanya bisa menangkap lewat kode-kode ataupun sinyal-sinyal politik, Mbak Nanda. Mhm, Ya, yang sifat dan intensinya memang dalam beberapa waktu terakhir antara Bapak Prabowo, Ibu Titik, dan Mas Didit ini sangat intens ya dalam momen-momen yang sifatnya sangat formal dan krusial. Krusial ini hadir saat misalkan Prabowo mendeklarasikan diri sebagai capres misalkan, kemudian Prabowo menang versi hitung cepat quick count misalkan ya, ataupun ketika kemarin saat buka puasa hari pertama. Bagi orang Indonesia, umat Muslim, ya buka puasa hari pertama itu sangat sakral, ya sangat penting, sangat memorable seperti itu, tidak akan tergantikan dengan mudah dalam memori siapapun. Sehingga kode-kode politik ini yang ditangkap oleh banyak pihak dalam konteks ini netizen yang berharap ya dalam tanda petik relasi antara Pak Prabowo dan Ibu Titik bisa kembali seperti semula sehingga posisi ibu negara bisa terisi secara langsung. Seperti itu Mbak Nanda sebagai pengantar. oke. Mas Agung, lantas kebersamaan Ya, Titik dan Prabowo ini juga selalu mendapat sambutan yang positif ya Mas dari berbagai ya. pihak. Bahkan beberapa di antara mereka juga memanggil Titik Soeharto ini sebagai ibu negara. Apakah memungkinkan Mas Titik ini akan menjabat sebagai ibu negara jika nantinya memang Prabowo terpilih menjadi presiden Indonesia? Bagaimana menurut Mas Agung? Iya, relasi ibu negara ini kan memang sifatnya hubungan antara presiden dengan ibu negara ataupun apakah itu presidennya seorang suami ataukah presiden itu seorang istri dalam konteks ini Megawati pernah mengalami itu ya. Ya, Mhm, antara petik bapak negaranya itu almarhum Taufik Kemas seperti itu. Jadi dalam mhm, konteks ini memang ada relasi yang harus dipulihkan lebih dahulu antara mhm. Bapak Prabowo dengan kedua memang dalam konstruksi ketatanegaraan kita memang tidak ada keharusan ataupun kewajiban bagi seorang ataupun dilaksanakan secara informal karena mendampingi presiden dalam setiap kegiatan resmi pemerintahan seperti itu. Jadi saya melihatnya dalam konteks ini wajib tidak wajib ya kemudian seorang presiden ataupun kepala negara plus kepala pemerintahan kita itu memiliki ibu negara karena memang ini apa arahannya lebih banyak bersifat informal ya seperti itu dan dalam beberapa hal memang ibu negara ini punya peran krusial ya untuk memastikan bahwa arahan dan instruksi presiden bisa terlaksana di semua lini khususnya di bidang perempuan dan anak misalkan ataupun di bidang-bidang sosial ya tanggap bencana ya respon terhadap bencana seperti itu. Jadi
saya melihatnya kemungkinan Ibu Titik untuk menjadi ibu negara sangat besar ya, kalau memang relasi antara beliau dengan Pak Prabowo bisa dinormalisasi lebih dahulu untuk kemudian bisa menjadi ibu negara sebagaimana harapan para netizen yang budiman seperti itu, Mbak. Oke, tadi Mas Agung juga sempat berujar bahwa kalau misalkan Indonesia tidak memiliki ibu negara juga tidak apa-apa seperti itu ya, Mas ya. Ya, Tapi lantas pertanyaan selanjutnya, seberapa penting sih peran dari ibu negara itu? Boleh juga dijabarkan ya. perannya apa saja yang meliputi dengan mungkin akan ada hubungan internasional ataupun hubungan dengan negara Indonesia sendiri, Mas? Iya, kalau misalkan kita berangkat dari sejarah ya, peran ibu Mhm, negara ini kan ditebalkan dengan kehadiran pertama kali oleh Ibu Fatmawati ya, ketika memang Presiden Soekarno dilantik sebagai presiden kita yang pertama, dan mhm, beliau juga meletakkan sebagai penjahit bendera seperti itu pertama kali dan memberikan memori kolektif yang sangat baik bagi masyarakat kita bahwa sesentral itu peran ibu negara. Terus bagaimana kemudian dia mempercantik ya sisi istana dari sisi luar, sisi dalam seperti itu, dan bahkan dalam momen yang sangat krusial ketika Presiden Soekarno memutuskan berpoligami ya dengan Ibu Hartini, maka Ibu Fatmawati dengan langsung menolak kehadiran Ibu Hartini dan memilih untuk tidak tinggal di dalam istana lagi seperti itu. Jadi dari ibu negara yang pertama ini kita bisa belajar banyak hal dari mulai soal estetika ya sampai pada sikap-sikap politik yang cukup jelas ya. Dalam konteks ini misalkan poligami, misalkan dia tidak setuju atau menolak itu. Nah, yang kedua, Ibu Tien Soeharto juga tidak jauh berbeda dengan Ibu Fatmawati ya. Beliau fokus pada soal tadi ya, bagaimana mengatur estetika intel ya, kebencanaan seperti itu, dan politiknya Pak Harto juga dalam beberapa hal karena kita tahu Pak Harto berkuasa hampir eh, 3 dekade lebih ya. Jadi eh, Ibu Tin menjadi seorang partner yang bisa diajak untuk berbicara politik baik yang sifatnya langsung ataupun tidak, walaupun tinggal di istana sebagaimana lazimnya presiden-presiden kita yang lain seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi Istri banyak memfokuskan pada tadi ya estetika istana ya sebagai tempat kediaman Pak Habibie presiden kita agar nyaman dipakai ketika beliau bekerja seperti itu. Dan ya ada beberapa hal penambahan yang saya dapatkan informasi baik soal meja kerja, ruang sofanya ya, terus tata kelola interiornya seperti itu. Nah, yang berikutnya Ibu Nuriyah Wahid ya, Ibu Sinta Nuriyah Wahid ya, istri dari Presiden Abdurrahman Wahid atau kita sapa sering dengan Gus Dur, itu memang fokus juga pada soal-soal tadi ya sosial ya, utamanya seperti itu soal-soal bagaimana istana punya tradisi untuk tetap indah dipandang oleh mata ataupun oleh para tamu-tamu negara ketika berkunjung seperti itu. Dan Ibu Sinta ini memang menjadi ya partner diskusi yang sangat mendukung Gus Dur ya dalam kesehariannya dalam menjalankan peran sebagai kepala negara seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi eh, ini yang menarik adalah almarhum Taufik Kemas ya suaminya Ibu Megawati, karena memang ini satu-satunya presiden perempuan yang kemudian akhirnya dan tanda petik membuat arahan bapak negara. Saya nggak tahu istilah dalam mhm, ketatanegaraan kita dalam konteks ini. Kalau misalkan ada ibu negara, apakah kalau yang laki-laki bapak negara jadinya atau tetap istilah ibu negara seperti itu, Mbak Nanda. Jadi mhm, eh, kalau dalam konteks ini tidak banyak ekspos ya, tapi yang jelas Bapak Taufik Kemas merupakan komunikator ulung yang luar biasa secara politik ya. Beliau bisa merajut arahan banyak kepentingan agar bisa berkomunikasi dengan baik dengan Ibu Mega seperti itu. Jadi kalau sebelumnya ibu-ibu negara banyak bermain pada sisi panggung belakang politik, malah dalam konteks ini Pak Taufik Kemas almarhum bisa memainkan dua panggung sekaligus ya, panggung depan maupun panggung belakang politik agar komunikasi Presiden Megawati dengan para elit dapat berlangsung dengan lancar.
Nah, kemudian Ibu Ani Yudhoyono ya almarhum yang kita tahu punya banyak kegiatan sosial ya yang sangat masif aktif karena 2 periode kepemimpinan Pak SBY ya dengan programnya kalau saya tidak salah itu ada Indonesia Pintar ya. Kemudian ada juga memanfaatkan semacam paguyuban ya kabinetnya Pak SBY untuk aktif melakukan kegiatan-kegiatan sosial dengan memanfaatkan dana corporate social responsibility BUMN. Jadi eh, ibu-ibu negara, ibu-ibu menteri ya di bawah pimpinan Ibu Ani Yudhoyono itu sangat responsif terhadap beragam situasi sosial kebangsaan kita. Nah, yang berikutnya ada Ibu Iriana Joko Widodo ya yang sekarang memimpin kita. Beliau kita tahu melewati beragam situasi normal maupun tak normal dalam COVID-19 kemarin bagaimana beliau bisa menjaga presiden ya Joko Widodo dengan baik sehingga kita bisa melewati COVID-19 dan sekarang pasca pandemi ya dengan sangat lancar ya seperti itu dan dalam beberapa hal Ibu Iriana juga cukup aktif dalam beragam kegiatan sosial budaya ya dan saya kira inisiasi-inisiasi yang dilakukan oleh ibu-ibu negara atau bapak negara tadi menurut saya dalam dalam porsinya ke depan perlu dipertegas ya tidak perlu diformulkan tapi dipertegas sehingga memang tidak ada kebingungan ataupun kegagapan kita saat memang ada situasi di mana publik kemudian bertanya eh, status ibu negara dalam konteks keindonesiaan seperti itu Mbak. Oke, baik Mas Agung. Lantas secara aturan bagaimana Mas apabila sosok Mhm. capresnya tidak memiliki ibu negara? Siapa sosok secara aturan undang-undang yang kemudian bisa mengisi posisi tersebut, Mas? Ya, kalau misalkan di aturan ketatanegaraan kita tidak ada secara eksplisit ditegaskan ya siapa Hmm. dan bagaimana posisi ibu negara harus dilakonkan atau diperankan. Hanya saja memang saya mengutip ada Kepres 141 tahun 99 tentang Kesekretariatan Presiden, kemudian Perpres 97 tahun 2007. Ya, ini tentang eh, bagaimana ibu negara dibantu oleh salah seorang staf khusus presiden. Jadi lebih banyak pengaturannya lebih kepada tugas ya ibu negara, tapi bagaimana dan siapa ibu negara itu sejauh atau sependek yang saya pahami tidak ada keterangan yang cukup pasti ya Mbak Nanda. Jadi saya melihat memang sengaja ibu negara ini ditempatkan pada ranah informal agar memang tidak menimbulkan polemik di masa depan ataupun di masa kini ketika dia diformulkan dalam sebuah aturan baku yang jelas. Katakanlah misalkan ibu negaranya kapasitas ya atau belum punya kemampuan yang mumpuni atau memadai untuk mendampingi presiden. Itu bisa menjadi problem politik yang cukup krusial yang Hmm. mengganggu kinerja lembaga kepresidenan misalnya. Karena kan memang fokus utama publik selama ini kepada sosok pemimpin, ya presidennya seperti itu. Bagaimana pendampingnya, bagaimana istri dan keluarganya itu kan tidak masuk dalam ranah yang semestinya dipahami. Karena apa? Karena memang itulah bentuk profesionalitas kita dalam bernegara, ya. Sehingga memang keluarganya presiden itu tidak termasuk dalam susunan ketatanegaraan kita secara umum. Walaupun memang mereka dilindungi ya, dijaga, ya, tapi bukan berarti kemudian mereka juga harus melaksanakan tugas-tugas sebagaimana seorang presiden yang menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti itu, Mbak Nanda. Hmm. Lalu Mas Agung, seperti yang Ya, kita ketahui ya, bahwa Titik Soeharto ini juga menjadi caleg Gerindra yang kini betul. bahkan beliau meraih suara tertinggi untuk daerah pemilihan atau dapil di daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Ya. sebab itu, Ibu Titik pun diprediksi nih, Mas, akan melenggang ke Senayan begitu. Ya, Lantas menurut Mas Agung sendiri, apakah Titik ini nantinya juga bisa memerankan peran ganda, yakni sebagai ibu negara dan anggota DPR, Mas? iya, saya kira ini soal prioritas ya, dalam artian menjadi anggota dewan punya tupoksi yang jelas dan tugas yang tidak mudah. Sama halnya dengan menjadi seorang ibu negara seperti itu. Ini juga bukan hal yang mudah dan ini 2 kamar yang berbeda ya. Satu kamar eksekutif ya menjadi ibu negara mendampingi presiden, satunya di kamar legislatif ya mengawasi kinerja
pemerintahan dan di dalamnya ada presiden. Nah, kalau misalkan ada arahan untuk menjadi ibu negara, maka memang idealnya tanggung jawab di parlemen harus dilepaskan seperti itu. Karena memang kalau untuk merangkap dalam satu waktu, kekhawatiran terbesarnya memang bisa tidak optimal ya menjalankan kedua-duanya malah, dan justru akan menimbulkan sentimen negatif dari publik ketika dua-duanya juga ampu dikerjakan bersamaan secara paralel. Jadi dari saya memang arahannya sekedar pertimbangan, memang harus memilih salah satu karena tugas kedua-duanya bukan tugas yang mudah ya seperti itu. Dan saya kira dua-duanya juga tugas yang mulia seperti itu. Dan mungkin ke depan kita akan menanti bagaimana arahan berikutnya seperti apa ya dari Ibu Titi Soeharto. Begitu, Mbak. Oke, Mas Agung, sejauh ini Ya. mendapat sambutan positif ya untuk Titi membersamai Prabowo. Lantas bagaimana situasi yang mungkin akan terjadi nih, Mas, jika memang